Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi pemirsa bersama saya Tika Amzar di program Bincang-Bincang Aswaja. Kali ini kita nanti akan membahas masih berkaitan dengan fenomena maraknya pandemi COVID-19. Nah, sore hari ini saya bersama dengan narasumber yang nanti saya akan perkenalkan untuk Anda. Tapi sebelumnya, saya juga ingin ingatkan dulu untuk Anda pemirsa, untuk Anda yang sudah menonton program-program ataupun video-video di kantor berita PCNU, jangan lupa untuk subscribe dulu dan juga berikan like terbanyak dan like terbaik Anda untuk semua video-video yang dihadirkan di kantor berita PCNU Sidoarjo. Nah pemirsa, kalau Anda perhatikan sebelum dialog kita mulai, tadi kita juga sempat melakukan SOP untuk menjaga kebersihan tangan dengan membersihkan dengan hand sanitizer. Ini adalah hand sanitizer produk dari Unusida. Ini adalah buatan dari Unusida, hand sanitizer khusus dengan komposisi alkohol 70%, aloe vera, dan essential oil. Nah, ini yang bagi Anda yang ingin mendapatkannya, Anda bisa dapatkan di Unusida. Nah, langsung saja pemirsa, sore hari ini saya ingin sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Zainal Abidin MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua PCNU Sidoarjo dan juga selaku Koordinator Kegiatan NU Peduli COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Wah, Masya Allah selalu baik. Alhamdulillah. Memang harus selalu baik dan selalu sehat ya. Betul. Apalagi di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, rasanya kesehatan ini adalah suatu hal yang susah sekali untuk bisa kita dapatkan. Karena ya kembali lagi ya, kalau kita melihat pemirsa COVID-19 ini atau Corona virus disease ini memang begitu berbahaya sekali tentunya. Karena kalau kita melihat perkembangannya, semakin hari ini jumlah penderita COVID-19 ini juga semakin bertambah gitu Pak Zainal ya. Dan bukan hanya di wilayah Jawa Timur, bahkan di Sidoarjo pun seperti itu. Kabarnya benar Pak Zainal? Ya. Nah, dan untuk itu pemirsa, pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan berbincang terkait dengan NU Peduli COVID-19 ini seperti apa. Sebelum saya juga nanti akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Pak Zainal, saya juga ingin memperkenalkan Anda sore hari ini. Saya juga bersama dengan Bapak M. Iksan Esos. Beliau adalah Ketua Lazisnu PCNU Sidoarjo yang sekaligus salah satu pelaksana kegiatan NU Peduli COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iksan? Alhamdulillah. Sehat baik. Ya. Alhamdulillah. Nah, ya pemirsa, saat ini pun selain kita juga melaksanakan SOP yang mungkin Anda pun juga sudah mengetahuinya, bahwa untuk menjaga kesehatan tubuh kita ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Selain tadi juga kita sudah awali dengan mencuci tangan dengan hand sanitizer, jarak kita pun ini juga kita berikan jarak 1 meter nih ya. Kira-kira 1 meter ya. Nah, tentunya karena ini memang salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Selain kita juga harus menjaga kesehatan seperti rajin berolahraga, berjemur, dan juga mengkonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh, dan tentunya juga berolahraga. Selain itu juga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi. Nah, kalau kita ngomongin tentang COVID-19 di Sidoarjo pun sudah banyak sekali upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah setempat ataupun instansi lainnya serta masyarakat pada umumnya untuk mencegah menyebarnya penularan coronavirus ini. Salah satu yang dilakukan adalah dengan adanya kegiatan NU Sidoarjo Perangi COVID-19. Kita ngomongin tentang NU Sidoarjo Perangi COVID-19. Ini seperti apa sih sebetulnya Pak Zainal? Ya, jadi karena NU itu adalah sebuah organisasi sosial keagamaan, maka menjadi kewajiban bagi Nahdlatul Ulama untuk punya peduli yang sangat kuat terhadap persoalan-persoalan bangsa dan persoalan-persoalan masyarakat atau umat. Nah, melihat situasi yang seperti ini, sebelum semua bergerak, maka PCNU Sidoarjo sudah mulai membahas tentang NU Peduli COVID ini
sehingga PCNO telah mengeluarkan surat keputusan dengan membentuk sebuah organ yang punya kewenangan dan kewajiban untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengantisipasi berkembangnya corona ini. SK PCNO nomor 571 garing PC garing A garing 3 garing 2020 yang mempunyai tugas satu, melakukan antisipasi supaya corona ini tidak menyebar kemana-mana. Maka kita bentukan tim ini kemudian melakukan langkah-langkah strategis, langsung melakukan penyemprotan betapapun beberapa institusi yang ada di Sidoarjo ini belum melakukan apa-apa, tapi PCNO mendahului terhadap itu. Karena ini semangatnya adalah disemangati oleh NU harus punya peduli terhadap persoalan umat, persoalan bangsa. Dari sisi kesejarahan pun NU selalu ada di baris paling depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang itu mengancam keamanan bangsa, mengancam ketertiban bangsa. Apapun yang bisa dilakukan oleh NU itu akan dilakukan oleh NU. Dan alhamdulillah dengan terbentuknya tim ini kemudian kita menggalang seluruh kekuatan yang dimiliki oleh PCNO, mulai dari LPPI, Lazisnu, dan beberapa lembaga yang dimiliki oleh PCNO. Dan alhamdulillah langsung kita bergerak menyebar ke sekian kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ini selain itu PCNO juga ini proses memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Masyarakat kita itu kan komunitasnya ya ada di pondok pesantren, ada di masjid musola, ada di sekolah madrasah, dan masyarakat umum atau seringkali kita sebut dengan jamaah. Nah, ketika teman-teman tim ini turun ke lapangan, teman-teman juga memberikan edukasi. Misalnya takmir, sampean harus begini dalam rangka mengantisipasi berkembangnya corona ini. Jadi PCNO telah membuat SOP, kita sebarkan ke seluruh MBC untuk disebarkan ke masing-masing masjid musola, ke madrasah, ke sekolah, bahkan masyarakat. SOP itu sudah kita buat, dan itu tidak hanya sekedar dibuat oleh tim PCNO, tapi kita punya dokter yang ada di PCNO yang itu kerjasama dengan dokter, dan kemudian sambil mengambil beberapa poin yang itu memang seruan dari PPNU. Harapannya jadi hadirnya NU di tengah-tengah masyarakat itu adalah dalam rangka inilah jamaah NU yang punya peduli lebih awal kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ya. Dan saran yang kita sampaikan kepada mereka, karena kita itu ada di Indonesia, sudah otomatis ketaatan itu harus muncul dari ketaatan kepada pemerintah. Karena sebagai orang NU jamaah juga harus ada ketaatan kepada para ulama yang notabene ada di Nahdlatul Ulama. Oke. Nah, jadi memang tidak cukup kalau kita secara pribadi ini juga, menjaga kesehatan tubuh saja, tapi banyak faktor yang harus dilakukan begitu ya, banyak hal juga. Nah, kalau tadi ada banyak sekali latar belakang yang akhirnya itu adalah menjadi salah satu hal dasar terbentuknya NU Peduli COVID-19 ini. Tapi sebetulnya tujuannya sendiri itu seperti apa? Tujuan secara umum dari NU Peduli ini, satu, mengantisipasi berkembangnya COVID. Dengan kita buat tim, dan tim itu kemudian langsung eksekusi di lapangan. Nomor dua, juga melakukan edukasi kepada beberapa unsur yang tadi saya sebutkan, mulai dari masyarakat masjid, musola, sekolah, madrasah, pondok pesantren, sampai kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat umum itu punya pemahaman COVID itu begini. Jadi tidak kemudian terbawa arus oleh berita di medsos yang kadang-kadang menakutkan, mengerikan, sehingga jangan sampai jamaah kita itu mati bukan karena COVID,
tapi mati justru karena ketakutan. Nah, itu upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar seperti itu dilakukan oleh PCNU, dan PCNU juga kepingin bahwa jamaah dan warga kita itu punya pemahaman yang sama, punya ketaatan yang sama, baik kepada pemerintah maupun kepada Nahdlatul Ulama yang notabene adalah para kiai. Nah, berarti apakah sasarannya ini berarti hanya tempat-tempat milik NU saja atau secara umum masyarakat Sidoarjo? Kalau sasaran itu memang kita sepakati itu seluruh masyarakat Sidoarjo, artinya tidak hanya aset miliknya NU. Jadi kalau nanti lebih detailnya Pak Ihsan yang eksekutor di lapangan, sehingga ya mulai dari wihara, gereja, masjidnya teman-teman LDII, teman-teman Muhammadiyah itu juga menjadi sasaran, karena memang hadirnya NU itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatnya itu untuk masyarakat NU, tapi lil alamin. Masyarakat umum ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang masyarakat umum, pasti ini jumlahnya juga cukup banyak begitu. Benar Pak Ihsan? Boleh kita tahu untuk jumlahnya sendiri dari kalau tadi dijelaskan ternyata fokusnya dari kegiatan COVID-19 ini kan juga banyak begitu. Dijelaskan dulu tentang pelaksanaan dari NU Peduli COVID-19 ini sudah berlangsung berapa lama sih sebetulnya Pak Ihsan? Ya, baik, terima kasih. Untuk tim NU Peduli ini terkait pencegahan wabah COVID-19 ini, kita sudah bekerja sejak hari Selasa minggu kemarin. Mulai kita menyasar daerah KPIH Nurul Umah itu, terus kemudian Nurul Umah, terus kemudian kita berikutnya menyasar ke fasilitas-fasilitas umum yang sebelumnya kita melakukan registrasi melalui online, kita sebarkan melalui link di media sosial, dan sampai saat ini yang masuk di dalam data kami ada 78 fasilitas yang diminta masyarakat untuk dilakukan penyemprotan. Dari data itu alhamdulillah kita masih ada 50 tempat fasilitas umum yang sudah dilaksanakan. Dan dari 50 tempat yang sudah dilaksanakan itu masih beberapa wilayah atau kecamatan saja yang tercover. Di antaranya wilayah Kecamatan Buduran, wilayah Gedangan, wilayah Sidoarjo Kota, wilayah Japon, Tulangan, dan Balongbendo. Itu khusus yang dilakukan penyemprotan oleh tim peduli yang dari cabang. Dan ini adalah sebagai pemantik dari teman-teman tim di cabang ini untuk memotivasi teman-teman yang ada di MBC itu supaya bisa melakukan secara mandiri pelaksanaan penyemprotan itu. Nah, kita saling berkoordinasi dengan teman-teman di MBC. Ketika MBC itu sudah jalan bisa melaksanakan penyemprotan secara mandiri, wilayah-wilayah yang terdaftar melalui online itu kita serahkan kepada MBC supaya ditindaklanjuti untuk melaksanakan penyemprotan, sehingga kita tidak mengcover seluruh data yang terdata itu, tapi kita serahkan data itu kepada MBC. Dari data yang masuk itu ada 15 MBC yang sudah masuk. Mana saja itu Pak? Ada Kecamatan Japon, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo Kota, Buduran, Gedangan, Waru ada 1, terus kemudian Taman, Tarik, Wonoayu, Tulangan, Prambon, Krembung, Krian, dan Balongbendo. Nah, ini yang 3 ini masih karena sudah mandiri, contohnya Porong itu sudah mandiri sehingga mereka tidak perlu bantuan lagi ke tim PC. Yang kedua Sedati ini sampai sekarang masih belum terbentuk lembaga-lembaga di bawah naungan NU, sehingga mereka belum bisa kita ajak koordinasi. Siapa yang kita ajak koordinasi, sehingga untuk pelaksanaan itu dilakukan oleh teman-teman GP Ansor dan Banser. Nah, hanya itu yang bisa kita lakukan bentar.
Iya, nah terkait dengan penanganan atau NU peduli COVID-19 ini Pak Zainal, begitu banyak wilayah yang harus dijangkau dan juga begitu banyak data yang sudah masuk permintaan untuk penyemprotan di fasilitas-fasilitas umum juga. Nah, apakah ini juga melibatkan komponen-komponen NU lainnya dan juga mungkin ada kerjasama juga yang dilakukan oleh pihak selain dari NU sendiri? Ya, terima kasih. Jadi di NU itu ada beberapa lembaga yang kita miliki. Kita sudah melakukan koordinasi dengan lembaga yang ada di bawah naungan PBJNU. Akan tetapi bahwa NU itu masih punya kaki tangan yang ada di bawah yang namanya MBJNU dan ranting NU. Kita sudah menginstruksikan kepada MBJNU untuk menangkap persoalan ini, ya, menangkap apa yang sudah dilakukan oleh PBJNU untuk kemudian ditindaklanjuti, memunculkan kesadaran kepada masyarakat dan organisasi untuk melakukan secara bersama-sama simultan kepada seluruh kader NU melakukan peduli corona ini, sehingga semua lembaga yang ada di MBJNU bergerak, kemudian MBJNU juga bergerak, ranting NU juga bergerak. Kalau kita melihat laporan yang telah disampaikan Mas Iksan tadi, bahwa yang bergerak tidak hanya MBJNU, tapi ranting-ranting sekarang itu sudah mulai bergerak. Bahkan masjid-masjid sekarang sudah punya inisiatif untuk membeli alat itu, ya, alat itu. Karena apa? Kita sifatnya hanya memantik saja. Karena virus ini kan tidak sekali semprot selesai, akan tapi memungkinkan misalnya kayak masjid itu kan bisa satu hari 2 kali atau sehari sekali. Nah, kita memancing dan memantik agar mereka menyadari akan bahaya corona ini dan kemudian mereka bisa menyelesaikan sendiri. Kita sifatnya lebih kepada memantik, memancing, muncul kesadaran dari bawah, dan alhamdulillah ini gerakan ini saya lihat sudah luar biasa. Dan saya juga koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas kesehatan, dengan RSI, dan alhamdulillah responnya juga bagus. Dan kami sudah ini mulai merancang kerjasama karena pemerintah sudah menurunkan instruksi agar kecamatan membuat posko sampai kepada desa, dan nanti kader-kader kita akan kita giring ke sana untuk terlibat aktif dalam gerakan sosial ini. Seperti itu. Okay. Ya, Pak Iksan, kalau kita melihat dari banyaknya sendiri yang ditangani oleh NU Peduli COVID-19 ini di wilayah Sidoarjo untuk mencegah ataupun menangkal juga semakin menyebarnya pandemi virus corona ini. Nah, ini ada kendala tidak selama ini yang dihadapi selama di lapangan? Alhamdulillah, selama ini kita tidak mendapat kendala sedikit pun karena beberapa pengurus dan lembaga dan panom sangat mensupport dengan kegiatan kami sehingga kendala itu bisa teratasi. Mulai dari pemberangkatan kita sudah didoakan para masyayikh dan juga fasilitas yang dirasa kami sudah cukup dan bisa menjalankan aktivitas untuk penyemprotan ini sampai tuntas saat ini. Meskipun tidak semua yang kita jalankan sampai hari ini, tapi kita akan melanjutkan program ini sampai wabah ini selesai dan tuntas. Luar biasa. Baik, nah lantas Pak Zainal, ini ke depan terkait dengan kegiatan dari NU Peduli COVID-19 sendiri. Apa yang nantinya ke depan yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan nanti? Iya, jadi sebelum ke depan, kita saat ini sedang menghadapi situasi yang kayak gini. Ikhtiar jasmani harus kita lakukan, tapi jangan lupa orang NU lekat dengan istighosah, dengan zikir dan macam-macam. Jadi seluruh kader NU kami harapkan bisa melakukan ikhtiar rohani itu agar persoalan ini segera diangkat oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita sudah mencoba mempersiapkan langkah-langkah kira-kira apa akibat dari corona ini. Akibat yang muncul baik dari sisi sosial, peradaban, budaya, sampai kepada ekonomi. Kita sudah mulai menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka agar nanti tidak muncul akibat-akibat yang menjadikan masyarakat kita menjadi lebih resah.
kita sudah mulai menyusun langkah itu, bekerja sama dengan banyak pihak. Kita saat ini lagi mematangkan konsep dan nanti dalam waktu berjalan akan kita tindak lanjuti. Insya Allah kita akan siap segalanya. Karena apa? Kewajiban untuk berkhidmat kepada umat. Nah, baiklah pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Zainal dan juga Pak Iksan. Kita sudah mengetahui bersama bahwa ada tim dari NU Peduli COVID-19. Jadi, Anda tidak perlu resah lagi karena sudah ada tim yang nanti akan siap begitu ya menuju ke wilayah masyarakat yang sudah mendaftar tadi ya untuk mengajukan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya begitu ya, terutama di tempat fasilitas umum begitu Pak Iksan ya. Baiklah Pak Zainal, terima kasih banyak dan juga Pak Iksan, terima kasih atas waktunya berbincang sore hari ini. Sukses selalu, salam sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang Aswaja kali ini. Kita sudah berbincang terkait dengan NU Peduli COVID-19 bersama dengan narasumber kita yang tadi kita sudah mengetahui bersama terkait dengan kegiatan atau aktivitas dari NU sendiri untuk memerangi COVID-19 di Sidoarjo. Dan tentunya jangan lupa pemirsa untuk Anda sekali lagi subscribe dan juga jangan lupa untuk berikan like Anda, jempol Anda di setiap video-video yang kami hadirkan di kantor berita PCNU Sidoarjo. Saya Tika Amsar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.